Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita minum air putih dulu. Biasanya ngopi, tapi karena tadi udah kopi, jadi ini air putih dulu ya. Nanti ngopi lagi. Kita mau bahas soal interface ya. Interface, API, SOAP, XML, JSON, dan lain sebagainya. Ini dalam kaitan dengan bagaimana kita menguji atau mengetes API ya, atau interface. Mari kita lari ke kanvas dulu ya. Sebentar, saya inikan dulu. Soalnya kita definisikan dulu nih. Ini saya lagi nyobain baru nih. Wih, masih bingung cara makainya gimana. Sebentar ya, saya inikan dulu. Nah, mudah-mudahan ini bisa kelihatan ya. Sebentar, mana nih? Nah, ini kayak gini. Oke, kelihatan. Baik, kita mulai. Mudah-mudahan ini pas lagi gini ya, rekamannya ada. Mudah-mudahan jalan terus ya. Mohon maaf kalau nanti ada masalah. Ini karena setupan baru saya buat. Ini baru pakai aplikasi OpenShare yang baru saya pasang, sehingga ini saya lagi belajar juga. Oke, kita belajar yang namanya. Mari kita belajar yang namanya interface ya. Interface itu apa sih gitu ya? Nah, jadi kalau kita punya sebuah sistem, ini misalnya ada satu sistem apa ya, ini misalnya ada apa nih, kita buat sistem, salah, maaf, ini harusnya besar ya. Nah, kayaknya misalnya kita punya sebuah sistem, katakanlah ini saya buat blok gitu ya. Ini sistem A, ini ada program segala macam gitu ya. Dan ada sistem B, misalnya sistem B. Ya, ini juga ada program-programnya. Ini mungkin ada database di belakangnya ya. Ada some kind of database gitu. Katakanlah di database, ada aplikasi, macam-macam lah gitu ya. Nah, sistem B sudah lama berjalan, maka kita ingin supaya sistem B ini datanya ingin diakses oleh sistem A. Daripada sistem A buat aplikasi yang baru lagi, lebih baik dia berkomunikasi saja dengan sistem B gitu ya. Nah, gimana cara berkomunikasinya? Ini kan ini udah jadi program jadi, ini juga udah program jadi, meskipun sistem B ini memungkinkan diakses pertukaran datanya dengan pihak lain. Nah, maka untuk menjembatani kalau ada dua sistem ya yang berbeda, ini biasanya kalau kita ini kan di tengah-tengah gitu ya, tengah-tengah kita bagi dua ya. Nah, ini gimana menjembataninya? Maka kita bicara ini tuh interface ya. Interface. Ini kalau interface di dalam software tuh penengahannya. Sebentar. Saya ambilkan contoh lain, contoh hardware ya. Contoh hardware itu kalau saya punya, nah contoh hardware ya. Ini hardware juga yang saya buat waktu itu ya. Ini buat hardware, saya tancapkan di komputer, gimana dia bisa ini supaya data di sini bisa di chip ini bisa berkomunikasi dengan komputer, maka di belakangnya ini ada hubungannya nih kayak gini ya. Nah, ini interface-nya, maka ini interface-nya lewat itu. Kemudian dia juga keluar dengan dunia luar. Nah, ini sebenarnya parallel port ke komputer zaman dulu ya. Ini juga interface, ini parallel port, ini juga interface ya. Tapi biasanya kalau kita bilang keluar itu namanya port, kalau yang dalam ini namanya interface biasanya. Kayak kita bicara ISA, PCI segala macam ya, interface gitu ya, interface. Ini kalau hardware ya. Maka kita balik lagi kalau software kayak gimana. Nah, software itu interface-nya kayak gini ya. Jadi kita lihat interface-nya seperti ini ya. Interface ya, pada prinsipnya ya interface itu adalah sesuatu yang di tengah-tengah ya. Interface ini mau apapun namanya ya, kita sebutnya namanya interface. Oke ya? Oke, nah sekarang kita katakanlah ini saya hapus aja ya. Si interface ini ya, si interface saya hapus lagi. Kasih tulisan dulu ya nanti ini sorry, ini nggak bagus nih, kita kasih tulisan lagi ya supaya nggak lupa. Kita bicara soal interface ya, interface. Oke, nah sekarang bagaimana kita berkomunikasi satu dengan lainnya ini? Nah, kalau dulu, ini tergantung Pak, ini sistemnya pakai apa? Misalnya kalau dulu, ini sistemnya menyediakan layanan FTP, misalnya FTP, dia punya FTP server, ya. Jadi kalau gitu komunikasinya gimana? Ini komunikasinya ke sini ya.
dengan ke sini itu dengan menggunakan protokol FTP katakanlah ya. File Transfer Protocol. Punya akun di sana. Ini bisa dikatakan sebagai cara interfacing-nya antara sistem A dengan sistem B adalah dengan menggunakan file transfer protocol. Login ke server, kirim data, ambil atau sebaliknya ya, FTP. Itu salah satu cara. Tapi kan kemudian ini kan berarti sistem ini nggak ada standarnya, emang nggak ada standarnya kalau dulu ya. Jadi susah banget karena nggak ada standar ya protokol-protokolnya gitu. Terus ada lagi, wah kalau FTP harus login, ini password lagi, dan dia menjadi lebih lambat ya prosesnya karena dia ada cost untuk setup FTP segala macam lama. Maka ada cara lain lagi, ini FTP server saya hapus ya. Maka bisa juga kalau kita mau ini yang cepat lagi ya, maka kita bisa menggunakan macam-macam. Misalnya kita pengen buat namanya remote procedure call. Sama ya. Dia panggil ke sana pakai RPC ini, dengan protokol RPC ini dibalikin lagi datanya. Call ini datanya ini, call ini datanya lagi ya. Remote procedure call. Nah, kalau tadi FTP itu hanya kirim data. Kalau ini kita bukan hanya kirim data, tapi di sini mungkin ada function ya. Function yang bisa di call. Jadi kalau tadi kan cuma data yang FTP, ini kalau di RPC itu bisa di call. Misalnya, si RPC-nya ini tolong jalankan perintah list user gitu. Si RPC-nya bilang, list user misalnya, list student misalnya, students kelas apa tes gitu ya. Nanti si ini RPC sudah menyiapkan fungsi-fungsi itu, kemudian dia database dikembalikan lagi daftar user gitu ya. Dan seterusnya. Bisa gitu ya. Bisa RPC seperti itu. Tentu saja ini protokolnya si RPC ini macam-macam ya. Bisa yang sifatnya pakai TCP, bisa pakai UDP, tapi pada prinsipnya adalah remote procedure call. Bahwa kita di sebuah remote ini ada prosedurnya yang bisa kita call. Ya, ini RPC bisa seperti itu. Ya, tentu saja lagi-lagi RPC generic term. Nah, kalau sistem A dengan sistem B-nya beda lagi gitu ya. Jadi ini ini lagi-lagi ya, tergantung Pak sistem B itu siapa yang buat, daftarnya kayak gimana. Wah, ini memang sangat-sangat tidak standar sistem. Jadi tadi ada apa? Tadi ada FTP ya, ada RPC, ada macam-macam ya ini. Bisa lagi apa? Misalnya kalau kita bicara tentang kirim-kiriman email ya juga bisa ya, kirim-kiriman email itu kan ya. Kita masih bisa kirim-kiriman email tuh, kita bisa pakai misalnya SMTP ya. Kirim-kiriman email juga sama ya. Kirim-kiriman email juga begitu ya. Jadi, tapi itu tidak lazim ya sebagai mekanisme. Tapi bisa aja sih gitu. Ya, RPC. Nah, ini zaman dulu ya. Zaman dulu kemudian muncullah yang namanya World Wide Web. Nah, muncullah yang namanya warawiri gitu ya. Dengan protokolnya World Wide Web. Nah, protokol komunikasinya adalah HTTP atau HTTPS lah, sama lah HTTP ya. Yang mana kalau HTTP itu ini ngirim data, kirim balik ya, beli putus gitu ya. Request ini, nah ini dengan protokolnya namanya HTTP. Maka orang nggak gitu. Oh, berarti di sini bisa ada yang namanya web service, bisa ya, lagi-lagi itu. Tapi karena orang-orang punya cara yang ini ya, macam-macam beda-beda, maka disederhanakan lagi ya kan. Kalau di web ini inginnya sederhana, maka orang membuat namanya REST API, RESTful API, bisa juga ya. Jadi REST ya, RESTful API. Oke, nah RESTful API. Nah, jadi API itu apa? Nah, sekarang gini ya, kita balik lagi. Ini kan udah banyak cara-caranya macam-macam ya. RPC segala macam gitu ya. Maka tadi kalau menurut saya ini lagi-lagi ya, ini kan sebetulnya kalau kita lihat ya, di sini kita ada interface. Nah, kita di sini ada application. Nah, di sini ada application ya. Di sini juga ada application atau library atau apapun ya, application. Bagaimana kita ingin menyederhanakan atau menstandarkan atau menstandarkan ya akses-aksesnya. Maka kita bicara tentang API, application programmer ya,
programmer API interface ya. API, si API ini adalah suatu ya cara kita membuatnya menjadi standar gitu. Nah, tadi ada macam-macam ya. API tentu saja bisa formatnya bisa macam-macam ya. Tadi protokolnya bisa protokolnya bisa macam, kita bahas protokol dulu ya. Segala macam tadi pakai segala macam-macam gitu. Udah ya. Itu dari API. Nah, sekarang yang paling banyak dipakai sekarang ya, tadi ada web service segala macam, tapi kalau sekarang yang banyak dipakai adalah REST ya, RESTful API ya. Ini ada singkatannya juga ya. RESTful API ya, REST API lah gitu. Oke, ya jadi ini protokolnya di sini pakai HTTP atau HTTPS gitu ya. Sama aja ya, RESTful API. Gitu ya. Ah, selain ini ada lagi, ada juga ya. Misalnya ada lagi apa selain ini, dulunya ada lagi namanya SOAP ya, SOAP ya. SOAP itu apa sih? Ntar dulu saya lihat dulu ya. SOAP itu adalah kalau kita lihat ya, SOAP itu, ntar ini saya naikin ke atas dulu ya layar saya. Set. Nah ini ya dari ini. Nah, transition tick gitu ya. Nah, sorry ya. Nah, ya jadi kalau ini tadi ya RPC nih ya. Tadi kita bisa bahas RPC ini ada ya, cari-cari ya. Terus ada lagi pakai SOAP ya. Tadi RPC itu ada Remote Procedure Call ya, API tadi ada. Simple Object Access Protocol. Nah, ini lagi ya. Kalau kita bicara tadi, kan kita mau bicara ini lagi ya. Maaf. Oke ya. Jadi tadi kalau kita bicara tentang bagaimana pertukaran data ya, kan tadi ya. Pertukaran data. Jadi kita yang pengen ini adalah gimana kita bisa pertukarkan data ya, satu data. Bagaimana saya bisa mengirimkan data, balik lagi. Bagaimana saya bisa manggil function ya. Function di remote ya, function atau apa. Misalnya gini, saya di sini komputernya remote lah ya. Di server di sini di B ini ada komputernya yang dengan komputasi tinggi misalnya. Saya punya function mengalihkan 100 bilangan kompleks atau apa. Ini kalau atau yang ini ya di sini susah dikirimkan ke sini. Atau saya punya 2 image ingin saya samakan atau cek itu ya kita kirimkan ke sistem B aja yang dia punya komputasi, punya fungsinya kita kirimkan gitu ya. Jadi itu function data bisa dikirim. Tadi kalau FTP cuma bisa data ya, nggak bisa jalanin program. Kalau RPC tadi bisa function ya. Terus nah kita bicara RPC tadi bisa function. Terus SOAP bisa juga seperti itu ya. Nah, tapi kalau SOAP ada menariknya lagi kalau di sini itu ada katakanlah ya di sini ada some kind lah objek, kalau orang bicara objek oriented. Misalnya objek student gitu ya. Nah, gimana cara aksesnya? Kalau ini kan datanya tadi di satu hal ini datanya bisa bentuknya seperti apa ya. Kalau ini datanya sudah kita paketkan menjadi quote unquote objek ya. Jadi datanya itu bukan data integer apa ya, tapi sudah lebih sebuah sekumpulan apa data variabel gitu ya, jadi in object gitu. Jadi SOAP juga bisa seperti itu. Jadi ya ini data ini. Maka tadi kita bicara tentang apa? Protokolnya ya. Protokol. Itu bisa macam-macam. Gitu ya. Ada lagi, nanti akan ada tentu saja ada macam-macam. Jadi sekarang yang kebanyakan sekarang itu kebanyakan tentu saja adalah REST API ya, REST API kebanyakan. Jadi kalau orang ngecek, tolong dicek API-nya. Oh, maksudnya dia tuh mungkin REST API, tapi harus ada kejelasan lagi. Yang mau dicek itu apa sih? Kalau kita melakukan evaluasi ya, audit ya, ini adalah maka itu maksudnya REST API maksudnya gitu ya. Kita cek dulu. Ini yang dimaksud API itu apa tadi ya? API-nya itu apa gitu? Maksudnya REST API ya. Atau tadi itu maksudnya generic API, dia generic lah gitu. Gitu ya. Ini karena tadi yang lain-lain ini sistem B ini sudah kadung dibuat tahun 1970 gitu misalnya. Belum ada web base ya. Jadi wah beda lagi Pak API-nya. Oh oke. Tetap aja kita call API. Nah, sekarang ada isu baru lagi. Isu baru lagi adalah tentang format data. Ya, format data. Kalau kita tadi ya kirim data kan sama ya, tadi saya kirim data set gitu ya. Data ataupun apa ya, maka saya akan kirim data sana ya. Data. Nah, datanya bentuknya gimana? Kalau dulu nggak distandarkan datanya mau dikirimkan, format datanya. Bisa aja misalnya saya buat datanya untuk aplikasi saya, maka saya buat datanya adalah variabel ya, variabel sama dengan apa gitu.
Dan data ini di setiap baris beda-beda gitu ya. Boleh kayak gitu ya. Wah, kalau saya ini jangan itu Pak, di sini bisa number ya. Number integer, bisa string. Kalau string saya pakai tanda kutip Pak. Kalau nggak gitu gini. Kalau multi line bisa nggak? Boleh juga Pak multi line gitu-gitu ya. Maka ini datanya beda-beda ya formatnya. Kayak misalnya kalau kita bicara tentang SMTP gitu ya, dengan mail ya, data kirim mail itu kan ada header sama body. Dalam header itu ada field-fieldnya ya, misalnya fieldnya kalau di dalam email, masih ingat nggak di dalam email? Kalau itu ada misalnya kalau di email itu kan ada from ya, from. Nah *2 ini fieldnya, nah, ini datanya Budi Raharjo, terus ini apa @email gitu ya, atau @indosis.com gitu ya, jadi gitu. Nah ini from, ini fieldnya, field ya, ini value-nya gitu. Bisa multi-line nggak? Bisa, tapi kalau multi-line di sini harus kasih white space ya. White space masuk ke dalam gitu ya, dan seterusnya. Ini formatnya seperti itu. Nah, maka setiap itu bisa mendefinisikan sendiri. Lagi-lagi repot ya kalau nggak ada nggak ada standarnya. Maka orang berpikiran, oke, kalau gitu kita formatnya kita buat standar aja. Yang mula-mula muncul standar yang banyak dipakai itu yang pertama adalah standarnya yang XML ya. Nah ini modelnya kayak kita bicara di dunia web ya, ada tag gitu ya, tag ya, ada tag value-nya gitu ya. Jadi kita bisa bilang ini misalnya nama ya, Budi Raharjo, tag ya, nama ya, Budi ya, terus di sini slash tag ya, bisa kayak gitu ya. Tapi lihat lagi lah XML, jadi nanti lihat standarnya. Nah, XML satu hal ya, kita bisa buat ini rada salah penjelasannya. Saya ingin menyederhanakan malah jadi kompleks ya, jadi malah inaccurate ya, tidak akurat. Nggak apa-apa lah ya XML. Nanti ini kapan-kapan kita jelasin lagi XML ya. Tadi kayak SOAP pakai XML. Nah, sekarang lagi-lagi yang paling banyak digunakan adalah formatnya adalah JSON ya. Nah, ini yang paling banyak gitu. Mari kita lihat JSON itu kayak apa ya. Kita lihat dulu JSON itu kayak gini. Nah, tar dulu. Nah, kalau ini XML tadi bentuknya kayak gini ya. Nah, kalau XML nggak jelas juga ya. Kita cari image saja ya. Mana kita lihat image ya. Ini kayak gini ya. Nah, kalau XML tuh bentuknya kayak gini nih sebelah ini ya. Nah, ini kayak gini. Jadi misalnya ada employee data ya kan kayak gini ya. Kalau di itu kan selalu ada tag ya. Tag ini slash tag. Employee ID nomor 34594 ya. First name-nya adalah Heather, last name Banks, hire date-nya, departemen kode, salary. Ini employee yang pertama. Employee kedua, ini ID-nya adalah 3499593, namanya Tina Young, hire date-nya, departemen code, salary-nya. Jadi ini seperti ini ya, ini XML. Ingat tadi ya kalau kita bicara tentang objek ya, misalnya ini dikatakan satu objek employee gitu ya, bisa. Nah, ini adalah salah satu cara menggunakan XML. Nanti dari aplikasi kita tinggal menggunakan aplikasi sistem A tadi ya, kalau kita ada data ini, maka kita tinggal menggunakan library XML untuk melakukan parsing ini. Jadi kita bisa membuat masukan ini menjadi tabel di spreadsheet di Excel gitu ya, misalnya menjadi kolom-kolomnya. Ini menjadi kolom-kolomnya, ini adalah value-value-nya, ini baris pertama, ini baris kedua gitu ya. Bisa gitu. Nah, kalau JSON karena sekarang ini banyak digunakan ya sekarang dalam programming, bentuknya kayak gini. Ya. Jadi kalau tadi misalnya nama John, last name Carter gitu ya. Age berapa, ini kan bisa gitu ya. Tanda penting ini field-nya namanya ya, ini value-nya jadi field value. Age ini field-nya value-nya 32. Ini karena 30 ini angka misalnya. Car tidak punya car, 0 gitu ya. Dan ini semuanya di dalam curly braces. Jadi ini bisa ya JSON string. Jadi JSON string ini adalah salah satu format data lah ya pertukarannya ya. Ini kenapa demikian? Karena kenapa ini populer? Karena ini JSON itu adalah JavaScript Object Notation. Jadi ini digunakan karena banyak orang yang menggunakan JavaScript ya sekarang. Ya, jadi itu kayak gitu lagi. Jadi balik lagi sebentar, saya balik lagi ke ini ya. Oke ya, tadi kalau protokolnya API, REST API segala macam udah ya. Sekarang kita dari formatnya. Jadi sekarang biasanya kalau dari segi format ada yang formatnya tadi jadi formatting ya. Ada yang formatnya adalah format data ya.
ada yang bebas. Nah, bebas tapi ini jadi pusing ya, karena beda-beda ya, beda-beda. Jadi si A nih kalau ngirim data, oh kalau sistem B bebas, pusing-pusing. Jadi ada ini, ada yang sangat spesifik ya, sangat spesifik ya, aplikasi dengan standar dia ya, standarnya dia dengan objeknya dia ya. Oke. Wah, ini kalau aplikasinya beda-beda lagi, standarnya beda, cara objeknya beda. Karena tadi objek manusia atau objek employee beda dengan objek binatang atau dengan objek inventory barang misalnya gitu. Wah, susah. Kalau gitu kita buat lagi. Nah, orang-orang ininya ada yang dengan menggunakan XML. Oke. Dan yang terakhir ini karena banyak yang menggunakan JavaScript maka JSON. Dan ini sebetulnya kalau ini ya, ini bisa formatnya bisa dibolak-balik gitu ya. Tergantung, banyak library-nya untuk melakukan itu. Jadi ini tergantung dari kita aja. Nah, untungnya sudah banyak library ini, jadi nggak masalah. Sistem B misalnya bilang saya hanya bisa ngirim data JSON, enggak, kita terima. Atau saya biasanya menggunakan XML, silahkan gitu. Di sini ya programming language apapun sini sudah bisa menerima bentuk ini. Atau saya punya bentuk objek ini. Oh oke. Kalau gitu kasih tahu dong saya gimana cara memproses objek itu. Gimana saya memecah objek itu ya, melakukan deserialisasi biasanya, atau saya mengumpulkan data di sini, saya serialkan menjadi sebuah objek yang Anda bisa terima tuh standarnya kayak gimana gitu. Atau yang bebas nih sebebas-bebasnya ya. Jadi kalau gitu tolong dokumentasikan dong gimana cara kirim datanya gitu ya. Karena saya harus memparsing segala macam gitu. Jadi ini agak rumit dan ini udah mulai ditinggalkan ya karena susah ya. Udahlah kita buat standar. Nah, sekarang yang banyak itu hanya 2 ini. Umumnya sekarang gitu. Gitu ya. Jadi tadi kita sudah bahas soal interface itu hanya ya itu aja ya, yang menghubungkan antara dua entity ya, interface ya. Kayak kita UI, user interface ya. User interface itu antara apa? Antara manusia dengan mesin. Gimana? Misalnya user interface-nya apa? Dengan command line CLI, dengan GUI, graphical user interface, dengan mungkin kemungkinan kedepannya pakai speech based, pakai gini ya, itu UI-nya juga. Atau mungkin kalau dipasangin sensor di sini juga user interface-nya begitu ya. UI interface ya yang menghubungkan 2 sistem. Sistemnya mau physical, sistemnya mau aplikasi ya, tapi ini gitu. Jadi interface itu generic termnya. Yang kedua soal protokol. Soal protokol memang bisa macam-macam ya. Kita bicara protokolnya mulai dari sederhana seperti FTP, pertukaran data saja. Kalau pertukaran data gimana mengaktifkannya di sana? Ya biasanya kita juga buat satu sistem lagi ya. Kalau di sananya misalnya kalau ada data masuk ke dalam directory ini dia diaktifkan, atau kita colek dia dengan menggunakan some kind of signal semaphore atau apapun sehingga dia bilang oh lihat directory itu ada data, silahkan diproses ya. FTP bisa, kita bisa RPC generic term, bisa pakai SOAP, bisa pakai yang sekarang web service dengan all kinds of protokol, dan sekarang yang paling banyak adalah dengan RESTful API. Gitu ya, pakai HTTP REST API. Gitu ya, dan itu dari segi protokolnya. Ya, itu dari kacamata saya. Sebenarnya protokolnya HTTP sih, bukan kan itu ya. Nah, kemudian dari yang ketiga adalah soal formatting datanya. Formatting datanya yaitu tadi ya bisa macam-macam, bisa bebas, bisa spesifik objek ya, minta SDK-nya, minta standarnya, dan sekarang yang paling lazim adalah XML dan JSON. Banyakan JSON sekarang. Kenapa? Karena library-nya banyak, itu aja. Gitu ya. Semoga ini menjelaskan apa itu tadi interface, API, dan segala macam. Gitu ya. Selamat pagi, ini udah siang sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.